هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, minggu malam pada sholat maghrib kita adakan tausiah singkat sampai menjelang masuk azan isya. Tema kali ini yang ayah mau coba sampaikan kepada jamaah adalah tentang amal jariah pembangunan masjid. Wah, ini kebetulan nih temanya yang berhubungan sama yang bakal diadain di masjid ini. Benar juga, ini tema yang baik buat kita semua. Tapi mungkin ada juga yang belum paham. Ya termasuk saya ini Pak Ustadz. Benar Cing RW, benar tulang togu. Jadi ayah boleh bisa mulai ini? Silakan Pak Ustadz. Maaf nih udah motong pembicaraan Pak Ustadz. Dalam hadis sahih Bukhari 450 dan Muslim 533, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan baginya semisalnya di sorga. Sedangkan hadis yang disahihkan Al-Albani, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa membangun masjid karena Allah sebesar sarang burung atau lebih kecil, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di sorga. Begitu dahsyatnya ganjaran yang janjikan Allah kepada hambanya yang ikhlas menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid. Untuk itu saudara-saudara, jangan pernah takut kehilangan harta untuk menyumbang pembangunan masjid. Insya Allah, Allah akan menggantikannya dengan pahala yang berlimpah. Maka berlomba-lombalah untuk itu. Maaf Pak Ustadz, kalau saya potong. Silakan Mas Amin. Ya ini begini loh Pak Ustadz. Kalau pembangunan masjid kita ini sudah disumbang oleh donatur besar gitu Pak Ustadz. Terus bagaimana nasibnya kalau orang-orang seperti saya ini yang cuma mampunya menyumbang 1 sak semen? Terus bagaimana tuh Pak Ustadz? Ya ini maaf loh Pak Ustadz. Saya bertanya kayak begini ini karena saya jadi penasaran begitu Pak Ustadz. Saya tidak maksud menyindir bapak-bapak donatur yang besar-besar, bukan Pak Ustadz, bukan. Pertanyaan yang bagus. Jadi begini Pak Ngadimin, yang dimaksud dengan pembangunan masjid sudah ada yang menanggung, itu tidak berarti menutup kesempatan bagi jamaah yang lain untuk menyumbangkan hartanya. Para donatur itu hanya sebagai penanggung jawab untuk keberlangsungan pembangunan masjid kita. Oh, berarti amal dari orang-orang yang kecil itu juga dihitung ya Pak Ustadz ya? Insya Allah akan dihitung Pak Ngadimin. Lah, Gusti Allah kan boten sare, gak tidur toh? Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Ustadz, sekarang saya sudah paham. Bagaimana? Tulang togu atau yang lain ada yang mau bertanya? Saya sudah paham Pak Ustadz. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi cukup sekian ceramah singkat saya kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Di, Yes, ada pekerjaan yang mendesak ya? nggak ada. Ya, Abi cuman siapin semua file-file buat besok pagi. Kebetulan juga Abi ada meeting. Papa kan biar nggak ada yang ketinggalan. Umi pikir Abi lembur hari ini. Oh iya, ini Umi bikinin teh buat Abi. Makasih ya sayangnya, tapi seharusnya Umi nggak usah nyiapin buat Abi. Umi kan juga pasti capek lelah seharian ngurus anak-anak. Orang cuma teh doang kok, Bi. Umi taruh di meja situ ya? Iya Umi, makasih ya Umi ya. Ya. Masya Allah. Umi! Masya Allah. Ya Allah, Bi. Umi kenapa? Tangan Umi tiba-tiba lemas banget ya, Bi.
Umi capek, Umi ngantuk. Umi nggak tahu, Bi. Tiba-tiba tangan Umi lemes banget. Aduh, ya Allah, Umi biar beresin dulu. Udah, nggak usah. Nggak apa-apa, Bi, nanti malah Udah, kena tapi kaki. udah nggak apa-apa. Nanti ini bisa Abi atur ya. Abi minta tolong sama Nimpur atau Mbak Tuti. Bi, tapi Bi. Udah deh. Umi sekarang duduk ya. Aduh, Pelan. Bi, tapi Bi, Umi mau beresin. Udah nggak apa-apa. Nanti bisa Abi urus. Oh, ya Allah. Sebentar ya. Abi panggil Mbak Tuti sama Nimpur ya. Nimpur, Mbak Tuti. Bapur, itu Pak Robi manggil ya? Iya, kayaknya suaranya panik begitu ya. Kayaknya juga suara Pak Robi dari dalam kamar ya? Iya kayaknya. Nimpur, Mbak Tuti. Tuh kan? Ya wis, cepet-cepet kita ke sana. Ayo. Matiin dulu, udah. Udah, Bapur. Ya. Nimpur, Mbak Tuti. Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa ini? Nggak apa-apa. Nimpur, Mbak Tuti tolong bersihin ya. Nimpur tolong ambilin air hangat buat ibu ya. Iya, ayo tuh. Iya, Pak. Ya udah. Umi tenang dulu ya. Mi, tangan Umi kok bisa tremor kayak gini sih? Umi juga nggak ngerti, Bi. Tiba-tiba tadi pas Umi pegang gelasnya, terus tangan Umi tiba-tiba lemes. Lemes aja gitu, Bi. Terus kadang juga emang suka tremor. Kadang Umi juga kalau ngancingin baju suka susah, Bi. Allah Akbar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh. Astagfirullahaladzim. Umi mulai ngerasain ini sejak kapan? Sebenarnya sudah lama, Bi. Udah lama. Tapi kok Umi nggak pernah cerita sama Abi sih? Karena Umi pikir cuma lemes biasa. Umi minta maaf ya, Bi. Ya kalau ini dibiarkan, ini bisa berakibat fatal buat Umi. Maksud Abi, Kondisi badan yang tidak stabil dan ada kondisi yang tidak alami yang terjadi, itu pasti terjadi sesuatu sama kita. Jadi, Mbak Tuti tolong ya. Nimpur siapa? Ya. Minum dulu, naik. Saya Abi bantuin. Bismillahirrahmanirrahim. udah, Bi. Udah minum. Gimana perasaan Umi? Mendingan sih, Bi. Tapi masih lemas. Ya udah, Umi istirahat dulu ya. Bisa, Pak. Makasih ya. Selamat ya, Pak. Sebentar ya, Umi. Ya Allah, sakit apa yang sedang diderita istri hamba? Nih, kayaknya ini penting kita konsultasikan ke dokter ya. Besok kita berangkat ya ke rumah sakit. Oh iya, Bi. Nah, jadi Sam, tugas lo nih sama Sidik, sama Joni juga, sama remaja masjid yang lain, itu ngedatengin calon donatur renovasi pembangunan masjid kita. Nah, lo bawa proposalnya nih. Nanti lo jelasin nih, apa aja yang butuh direnovasi, berapa dananya, ada di proposal. Nah, habis itu baru deh tanyain kesediaannya buat membantu. Tapi Beh, mengenai nominalnya gimana? Begini loh Sam, di list calon donatur kan ada nama donatur dan apa yang akan didonasikan. Misalkan Pak Hari Sukadi menyanggupi menyumbang genteng. Nah, Isam tinggal lihat tuh breakdown biaya kebutuhan genteng. Oh iya, Kong, Pak Sultoni, pembayarannya itu secara apa? Secara cash atau gimana? Enggak Jo, nih nanti di sini ada lembar kesediaan donatur. Nah, ada nomor rekeningnya, jadi nanti ditransfer ke rekening renovasi masjid. Oh iya. Ya, abis itu baru diminta bukti transfernya. Ada lagi yang belum jelas? Sebetulnya sih nggak ada Pak Sultoni, cuma amplopnya kapan ya dibagiinnya? Kalau bisa sih secepatnya Sam, biar kagak kepake. Bisa aja Babe. Biar nggak kepake. Panas bener nih kopi. Ping,
Bikin kopi dong atuh. Hitam nonton kopi ini bang. Lo Ping, di mana-mana juga kopi tuh hitam. Kayak baru dagang aja lo Ping. Toha, yang badannya segede gajah. Maksudnya si Iping itu kopi lu kopi hitam atau kopi mix yang kayak begini? Iya Toha, yang Nora itu ente. Kelebihan ente itu cuman atu. Kelebihan apaan? Kelebihan lemak. Udah Ping? Hitam nih bang. Iya, sekali hitam tetap hitam Ping. Ya bang. Ha, lu dari mana malam-malam begini baru balik? Iya Ha, kalau aneh perhatiin nih, ente sering banget pulang malam. Udah kayak cewek baru jadi. Ente sensitif banget sih. Bukan aneh itu ya ngomong kayak gitu ya. Maksud aneh, ente itu udah kayak security gudang. Terus emangnya ente cewek? Bisa jadi Tar, siapa tahu aja. Toha kalau pergi malam-malam pakai rok mini sama gincu tebel. Wow. Jangan pegang-pegang. Kenapa? Bukan muhrim. Paling-paling lah. Kenapa mas? Kok kayak mas kesel banget? Ini loh sayang, ketua dewan partai aku dulu maksa minta aku untuk jadi donatur di acara Munas nanti. Loh, tapi kan mas udah nggak di partai. Ya justru itulah yang bikin aku kesel. Harusnya mereka kan udah nggak ngelibatin aku lagi dalam urusan partai. Karena aku udah bukan anggota partai lagi. Iya ya, aneh banget ya. Dan yang bikin aku tambah kesel, kamu tahu nggak? Seolah bahasa mereka tuh, kalau mereka tuh nggak mau ngerti bagaimana kondisi keuangan perusahaan aku saat ini. Kamu kan tahu sendiri sayang, saat ini perusahaan kita kondisi keuangannya lagi kurang bergairah. Terus mas akan ngelakuin apa? Pokoknya aku akan ngomong langsung ke Babe. Aku akan bilang, insya Allah aku akan bantu. Tapi pokoknya aku nggak mau dijadikan sponsor utama, titik. Iya mas, baiknya seperti itu. Gini nih susahnya, kalau udah pernah terlibat langsung dalam urusan partai. Mas sabar ya. Iya. Udah jam 3 sekarang. Baru kemarin dari bulan madu. Seharusnya membawa kebahagiaan dan keceriaan buat aku dan Romla. Tapi kenapa justru hari ini begitu berat dan terasa seperti beban? Rio, aku udah capek. Hidup aku benar-benar capek. Aku capek hidup dalam nangis, dalam sedih, hancur dalam hidup aku. Aku udah ngalamin semuanya. Setiap aku hamil, aku pasti ditinggalin sama suami. Kenapa kamu sampai bisa terjebak pada sesuatu yang sangat absurd buat aku, Romla? Bagaimana mungkin orang serealistis kamu bisa mempercayai hal-hal berbau tahayul? Itu benar-benar gak masuk akal. Dan bagaimana caranya aku untuk bisa meyakinkan kamu tentang kekeliruan ini? Mungkin lebih baik aku sholat tahajud supaya pikiran dan hati aku tenang. Ya Allah, sakit apa yang sedang diderita istriku ini? Mengapa begitu tiba-tiba datangnya?
Ya Allah, tolong angkat penyakitnya kalau ini memang penyakit. Sembuhkanlah segera ya Allah. Jangan Engkau timpahkan derita pada istri hamba yang dia sendiri tak sanggup menerimanya ya Allah. Kasihanilah anak kami ya Allah. Mereka masih membutuhkan ulusan dan kasih sayang dari tangan uminya ini. Mereka masih membutuhkan uluran tangan ini untuk membimbing mereka ke masa depan. Sehatkanlah ya Allah. Sehatkanlah segera ya Allah. Normalkanlah kembali tangan ini ya Allah. Sebaiknya aku tahajud dulu, biar hatiku bisa menjadi lebih tenang. Ya Allah, hamba ingin sekali menimang seorang anak ya Allah. Itu juga yang diinginkan oleh orang tua hamba. Dan hamba ingin membahagiakan orang tua hamba dengan darah daging hamba dan Romlah. Ya Allah, berikanlah hamba keturunan. Kabulkanlah doa hamba sebagaimana Engkau mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Jadikanlah rumah tangga hamba diwarnai dengan tangisan dan tawa anak keturunan hamba. Ya Allah, hamba ingin bahagia seperti itu. Jangan jadikan rumah tangga hamba menjadi sepi ya Allah. Hamba sangat ingin sekali memiliki keturunan dari Romlah ya Allah. Kalau saat ini Romlah beranggapan kalau dia mengandung, dia akan kehilangan suaminya. Berikanlah petunjuk pada istri hamba ya Allah. Luruskanlah jalan pikirannya. Terangkanlah akal sehatnya. Tapi jangan Engkau murkai dia ya Allah. Jangan Engkau murkai atas ketidaktahuannya. Maafkan dia atas kehilafannya. Ya Allah, kabulkanlah permintaan hamba ini ya Allah. Engkau yang Maha Pemberi dan Maha berkuasa atas segala sesuatunya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Rio, sayang. Kamu makin membuat aku ngerasa bersalah. Maafin aku, sayang. Maafin aku atas segala keterbatasan aku, kekurangan aku. Aku gak bisa bikin kamu bahagia. Ya Allah ya Rob, apa yang harus hamba lakukan ya Allah? Hamba juga benar-benar pengen punya anak dari Rio. Tapi hamba takut kehilangan dia ya Allah. Hamba gak sanggup kalau harus kehilangan dia ya Allah. Hamba terlalu mencintainya ya Allah.